Perkenalkan, nama saya Vio Sani Fajar Pamungkas, NIM 202.023 0501 0717. Saya dari kelompok 10 dengan materi pemadatan. Baik, di sini saya akan memulai untuk mempresentasikan pemadatan tanah melalui yang pertama pendahuluan pemadatan tanah. Pemadatan tanah merupakan proses penting dalam teknik sipil untuk memastikan stabilitas dan daya dukung tanah. Melalui uji pemadatan di laboratorium, kita dapat memahami karakteristik dasar tanah, termasuk kepadatan maksimum yang dapat dicapai. Pemadatan tanah bertujuan untuk memadatkan tanah guna mengurangi ruang pori yang pada akhirnya meningkatkan stabilitas struktur yang akan dibangun di atasnya. Hubungan antara kadar kelembapan dan berat isi kering. Yang pertama adalah kadar kelembapan optimum. Kadar kelembapan optimum adalah titik di mana tanah mencapai berat isi kering maksimalnya, yang mana itu nanti dapat mempengaruhi efektivitas pemadatan. Karena pada kadar kelembapan optimum, pemadatan paling efektif menghasilkan kepadatan maksimum. Uji proktor standar menentukan kadar kelembapan optimum dengan mengukur berat isi kering dan tingkat kelembapan yang berbeda. Pengaruh upaya pemadatan. Pengaruh upaya pemadatan terhadap berat satuan tanah dapat dipelajari melalui uji proktor standar dan modifikasi, di mana energi pemadatan yang lebih tinggi menghasilkan berat satuan kering yang lebih besar. Usaha pemadatan yang lebih tinggi akan menambah kepadatan tanah, yang sangat relevan untuk proyek yang membutuhkan kekuatan dan stabilitas ekstra, seperti konstruksi jalan dan landasan pacu. Seperti yang bisa dilihat di PowerPoint, upaya pemadatan yang lebih tinggi mengakibatkan berat isi kering yang lebih tinggi juga. Hal ini karena lebih banyak energi yang diterapkan pada tanah sehingga menghasilkan struktur yang lebih padat. Uji proktor modifikasi adalah metode yang lebih ketat yang menggunakan upaya pemadatan yang lebih tinggi, cocok untuk proyek-proyek yang membutuhkan kepadatan yang lebih besar. Ini sering digunakan untuk jalan dan landasan pacu bandara. Berikut adalah efek kadar kelembapan rendah. Yang pertama adalah tegangan kapiler. Pada kadar kelembapan rendah, tegangan kapiler yang tinggi menahan partikel tanah bersama-sama, sehingga sulit untuk dipindahkan dan dipadatkan. Yang kedua adalah pengurangan pemadatan. Tegangan kapiler yang tinggi menghambat tanah untuk mencapai pemadatan optimal dan mencapai berat unit kering maksimumnya. Pentingnya kelembapan optimal. Memahami kadar kelembapan optimal sangat penting untuk mencapai pemadatan optimal di lapangan. Uji proktor yang dimodifikasi. Uji proktor yang dimodifikasi adalah versi yang lebih ketat dari uji proktor standar, dengan upaya pemadatan yang lebih tinggi, menghasilkan berat isi kering maksimum yang lebih tinggi. Uji proktor yang dimodifikasi menghasilkan struktur tanah yang lebih padat, cocok untuk proyek-proyek yang membutuhkan kekuatan dan stabilitas yang lebih tinggi. Metode ini umum digunakan untuk proyek-proyek berskala besar seperti jalan raya dan landasan pacu bandara, di mana kapasitas dukung yang tinggi sangat penting. Berikut adalah hubungan empiris dalam pemadatan. Perkiraan karakteristik pemadatan berdasarkan sifat tanah. Manfaatnya adalah mengurangi kebutuhan untuk pengujian laboratorium yang ekstensif. Memprediksi hasil pemadatan tanpa pengujian laboratorium langsung. Manfaatnya adalah untuk menyediakan cara yang hemat biaya untuk memperkirakan perilaku pemadatan. Struktur dan sifat tanah liat. Yang pertama adalah struktur flokulasi. Pada kadar kelembapan rendah, partikel tanah liat membentuk struktur flokulasi yang menyebabkan kekuatan yang lebih lemah. Sementara untuk struktur dispersi, pada kadar kelembapan tinggi, partikel tanah liat membentuk struktur dispersi yang menyebabkan tanah liat lebih stabil. Berikut adalah pengaruh pemadatan pada tanah kohesif. Yang pertama, kepadatan yang meningkat. Pemadatan tanah kohesif mengurangi ruang pori dan meningkatkan kepadatan, yang mengarah pada kekuatan yang lebih besar. Yang kedua adalah permeabilitas yang berkurang. Pemadatan mengurangi laju aliran air melalui tanah, meningkatkan stabilitasnya dan mengurangi resiko penurunan. Yang ketiga adalah kapasitas dukung yang meningkat. Pemadatan meningkatkan kapasitas dukung tanah kohesif, membuatnya mampu menahan beban yang lebih besar. Berikut adalah beberapa peralatan pemadatan. Yang pertama adalah roller harus. Ini terbaik untuk memadatkan tanah granular.
Yang kedua adalah roller berban karet, yang mana efektif untuk memadatkan berbagai jenis tanah. Yang ketiga adalah roller kaki domba, yang dirancang untuk memadatkan tanah kohesif. Serta yang terakhir adalah roller getar, yang menggunakan getaran untuk memadatkan tanah granular. Sekarang kita telah sampai kepada kesimpulan. Pemadatan tanah adalah aspek penting dalam teknik sipil yang memastikan kekuatan dan stabilitas struktur. Memahami prinsip, metode pengujian, dan teknik spesifik yang terlibat dalam pemadatan sangat penting untuk keberhasilan proyek konstruksi. Pemadatan tepat mengurangi resiko penurunan tanah, meningkatkan daya dukung, dan menyediakan fondasi yang kokoh untuk berbagai upaya teknik sipil.